Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan My Flowers Tenggarong. Pada video kali ini saya akan memberitahukan hal yang tidak boleh dilakukan pada tanaman hias begonia, khususnya begonia tapak macan atau begonia karpet. Jika dilakukan, maka fatal akibatnya. Hal-hal apakah itu? Ikuti saya. Yang pertama, kita harus tahu bahwa tanaman hias begonia ini, khususnya begonia karpet ini, tidak boleh terlalu banyak mendapatkan air. Kalau terlalu banyak mendapatkan air, maka dia akan membusuk akarnya lalu mati. Jadi medianya harus agak kering. Teman-teman bisa melihat tanaman hias ini sangat cantik dan ini sudah pernah hampir mati. Jadi saya akan memberitahukan agar teman-teman bisa selalu menjaga, merawat tanaman hias begonianya, khususnya begonia karpet atau begonia tapak macan ini. Karena kalau salah sedikit, maka fatal akibatnya. Ini bertambah terus tunasnya, berarti sudah sehat. Ini pernah hampir mati loh teman-teman. Waktu itu sudah mulai tidak bertambah tunasnya, akarnya membusuk. Untung saya bisa selamatkannya. Penyebab pertama, jadi hal yang tidak boleh dilakukan ini, tidak boleh ada alasnya atau piring di bawahnya. Jadi harus seperti ini. Saat penyiraman harus ada rongga udara di bawah pot. Jadi walaupun ada air sampai ke dasarnya, tetapi tidak ada yang tersimpan di bawah pot. Jadi harus tanpa piring atau tanpa alas. Kalau pakaikan piring seperti ini, maka fatal akibatnya. Saya sudah pernah membuktikannya teman-teman. Dulu saya pakaikan piring, ternyata tidak boleh. Harus ada rongga udara di bawah pot. Sehingga tanahnya atau medianya tidak terlalu basah. Seperti ini agak kering. Jadi mending agak kering daripada basah. Saat disiram tidak boleh terlalu dikucur. Ya sedikit-sedikit saja teman-teman. Dan itu pun dilakukan dalam 3 hari. 3 hari baru disiram lagi. Kalau setiap hari, maka tanaman ini akan rusak. Karena dia tidak suka media yang basah. Jadi itu yang pertama teman-teman. Tidak boleh pakai alas karena medianya tidak boleh becek, harus ada rongga udara di bawahnya. Yang kedua, agar daunnya tetap bagus, maka harus ditempatkan di tempat yang berteduh. Tidak boleh kena air hujan. Dulu pernah saya letakkan di samping rumah ini, kena air hujan, maka daunnya ada bercak-bercak, lalu mengering, rusak. Akhirnya saya pindahkan di tempat yang berteduh. Daunnya sudah normal seperti ini. Ini sangat bagus. Daunnya berbulu tetapi tidak gatal. Dan bulunya juga lembut. Ya teman-teman. Ini sangat bagus. Saya suka begonia jenis ini. Jadi sekali lagi,
jangan sampai kena air hujan. Letakkanlah di tempat yang berteduh. Boleh kena sinar matahari, tetapi jangan berlebihan. Ini kadang saya letakkan di bawah sinar matahari bagi teman-temannya agar daunnya tidak pucat. Karena kalau kurang mendapatkan cahaya maka daunnya juga bisa pucat. Selain penempatannya, yang harus diperhatikan juga itu pencahayaannya. Jadi harus cukup, tetapi tidak boleh di ruang terbuka. Artinya saat hujan, kehujanan, saat panas, kepanasan, itu tidak boleh. Jadi harus di tempat yang berteduh, tetapi cahayanya cukup. Kalau perlu mendapatkan sinar matahari, bisa sinar matahari pagi atau sinar matahari sore menjelang senja atau menjelang maghrib ya teman-teman, agar bisa bagus pertumbuhannya. Jadi kita harus tahu sifat dan karakter setiap tanaman kan berbeda. Kalau tanaman lain ya lain juga cara merawatnya. Kalau ini harus medianya agak kering, kemudian mendapatkan cukup cahaya, tidak boleh menggunakan alas atau piring di bawah pot. Jadi harus ada rongga udara di bagian bawahnya. Jadi medianya tetap tidak terlalu basah dan ada rongga udara dari bawah juga sehingga akar bisa bernapas. Jadi itu akan tumbuh sehat. Bagaimana jika sekiranya teman-teman mengalami masalah, misalnya tiba-tiba akarnya membusuk, itu hal yang tidak kita inginkan, atau daunnya tiba-tiba rusak? Tentu harus ditangani cepat. Kalau saya dulu langsung buang semua yang rusak. Sedikit aja saya tanam, ini yang bagus. Akhirnya bisa selamat. Jadi kita harus cepat ambil tindakan jika muncul masalah. Yaitu potnya diganti, medianya diganti. Oke? Cukup sekian video saya kali ini. Semoga bermanfaat ya teman-teman. Saya mengharapkan dukungan dari teman-teman agar channel My Flowers Tenggarong tetap bisa berkembang. Ya teman-teman, silakan dikasih jempolnya, jempol ke atas.